Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-10 yaitu akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Perusahaan ada banyak ya. Di sini dicontohkan perusahaan dagang. Nanti ada lagi perusahaan produksi, perusahaan manufaktur. Nah, di sini perusahaan dagang yaitu tujuannya menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Lanjut, karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama yaitu memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua yaitu membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Nah, contoh yang keempat yaitu kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Lanjut, nah ini karakteristik perusahaan dagang. Siklus operasi perusahaan dagang ini dari mulai tagihan dikirimkan, tagihannya masuk kas, barang diterima, dan barang itu masuk dalam gudang, yaitu persediaan barang dagangan, barang dikirimkan, lalu ini masuk piutang usaha, nah berputar kembali. Ini ya. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, wujud barang. Kalau perusahaan dagang itu berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa itu berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan. Kalau perusahaan dagang itu akun persediaan barang dagangan dalam bentuk neraca, akun beban produk penjualan yaitu laporan laba rugi. Sedangkan perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagangan dan tidak terdapat akun beban pokok penjualan. Contoh perusahaan jasa itu seperti Grab, Gojek. Nah, seperti itu. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kegiatan utamanya perusahaan dagang yaitu membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Sedangkan perusahaan jasa, kegiatan utamanya yaitu memberikan jasa kepada pengguna jasa. Nah, persediaannya perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang jadi, sedangkan persediaannya perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang, kalau yang perusahaan dagang itu relatif mudah, kalau yang perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Ini rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama itu pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli secara satu periode. Yang kedua, retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Yang ketiga, potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Yang keempat, beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Lanjut. Ini selanjutnya yaitu penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Lanjut lagi, retur penjualan. Nah, akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu.
Akun selanjutnya itu potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana telah dalam syarat pembayaran. Nah, akun yang selanjutnya yaitu beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya ada utang dagang. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Selanjutnya itu piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Lanjut. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Nah, penjualan tunai. Pencatatan transaksinya yaitu kas dan penjualan. Biasanya kalau debit ada sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Ini seperti contoh pada berikut ini. Penjualan kredit itu ada piutang dagang dan penjualan. Potongan penjualan itu ada kas, potongan penjualan ada piutang dagang. Dan retur penjualan secara kredit itu ada retur penjualan masuk di debit, piutang dagang masuk ke kas. Lanjut. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Nih, retur penjualan secara tunai, retur penjualannya masuk ke debit, kasnya masuk ke kredit. Dan ini pembelian tunai, ada pembelian, ada kas, pembelian kredit, ada pembelian, ada utang dagang, potongan pembelian, ada potongan pembelian sama kas. Di sini ada contohnya lagi, retur pembelian secara kredit, utang dagang masuk di debit, retur pembelian masuk di kredit, kas sama retur pembelian. Terus ini ada pembelian secara kredit juga, pembelian, beban angkut, pembelian, utang dagang. Lanjut. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum ini selanjutnya yaitu ada pelunasan utang dagang. Utang dagang nanti pencatatannya ada utang dagang, ada kas, terus ini ada penyetoran uang tunai ke modal, ada kas, ada persediaan, ada modal. Terus ini ada pengembalian barang dagangan untuk kepentingan pribadi, ada prefer dan persediaan. Ini selanjutnya, apa itu rekening atau perkiraan? Itu adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Nah, wujudnya itu seperti apa? Nih, kas, ini ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada jumlah, ada tanggal, keterangan, ref, jumlah ini ya. Untuk lainnya, ini. Bagaimana bentukannya? Saldo harta, utang, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nih, contohnya yang bagian kolom harta itu ada kas sama piutang, sedangkan yang kolom utang modal ini ada utang dan modal. Nih, kolom harta dan kolom utang modal ini harus selalu ekuivalen. Nah, ini ya. Lanjutnya nih, contoh selanjutnya. Nah, saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Saldo utang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak utang di persamaan akuntansi. Sedangkan saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Seperti tadi ya letaknya ya. Ini tadi, harta yang mana ya? Nah ini. Seperti ini tadi contohnya. Kita lanjut. Bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan brief? Ini
pendapatan itu menambahkan modal seperti ini, sedangkan biaya itu mengurangi modal. Nah, seperti ini contohnya. Sedangkan prefer itu mengurangi modal juga, karena prefer itu penarikan biaya. Nah, bagaimana jika ada transaksi? Nih, transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta prefer yang dicatat pada masing-masing rekening. Nah, ini pencatatan di rekening harta. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Bisa dilihat di sini penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Terus juga penambahan harta dicatat di sisi kiri atau disebut sebagai debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau disebut sebagai kredit. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan, kredit. Penggunaan hutang dicatat di sisi kiri atau debit. Ini contohnya ya. Nah, ini simpulannya ini. Mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Nah, mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan. Mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Teman penggunaan akun ini ya. Jenis akun yaitu harta. Saldo normalnya sebelah kiri, penambahan kiri, pengurangannya kanan. Ini jenis akun hutang. Saldo normalnya sebelah kanan, penambahannya sebelah kanan, pengurangannya sebelah kiri. Modal, saldo normal sebelah kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Pendapatan kanan, kanan, kiri. Beban atau biaya kiri, kiri, kanan. Prefer atau penarikan kiri, kiri, kanan. Yang kiri itu debit, yang kanan itu kredit. Ini selanjutnya nih. Perkiraan rekening. Nih. Kalau real atau permanen itu rekening-rekening yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Sedangkan kalau yang nominal yaitu rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Ya, selanjutnya ini contoh. Nama rekeningnya itu penjualan, masuknya ke rekening nominal penjualan. Kas, ini kas, utang sewa, ini utang sewa. Beban iklan, ini masuknya rekening nominal. Kalau yang modal masuk ke rekening real permanen, piutang dagang masuk ke itu, masuk ke real permanen. Ya. Bahkan rekening perkiraannya ini merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Ini contohnya bahkan rekening. Nah, ini ada nomor kita membuat nama aktiva lancar, tegas, piutang, persediaan. Nah, kalau yang aktiva tidak lancar ini ada aktiva tidak lancar, itu ada aktiva tetap, akumulasi penyusutan, investasi, aktiva lain-lain. Nah, ini contoh yang kedua, nomornya yaitu nomor 2, hutang. Hutang lancar, hutang gaji, hutang operasional lainnya. Sedangkan yang hutang tidak lancar itu ada hutang bank, hutang obligasi. Dan yang nomor yang ketiga itu ekuitas modal di store. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.